Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai saja ya untuk efisiensi. Karena nanti juga direkam, tapi privilege-nya yang ikut join live, berarti bisa nanya ya, selisihnya di situ. Nanti yang nggak berkesempatan join, ikut sosialisasi, juga tetap bisa mengikuti informasinya melalui rekaman, tapi ya sayang sekali nggak bisa langsung nanya. Ini sebetulnya kurang lebih sama seperti yang mungkin sebelumnya pernah tahu, sosialisasi mahasiswa sistem informasi menyongsong kampus Merdeka. Pada kesempatan ini yang hanya 1 jam, sekedar menyampaikan 2 topik sebetulnya, yaitu studi independen khusus, yaitu Bangkit Akademi ini apa ya nanti kita lihat. Kemudian pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Nah, ini yang agaknya eh, karena ini ditujukan juga untuk semester 1 dan 3, karena memang khusus untuk ISMA ini butuh persiapan lebih ya. Jadi untuk semester 1 dan 3 bisa ancang-ancang lebih lama, karena memang persiapannya lebih. Sehingga nanti waktu semester 6 itu bisa waktunya daftar. Untuk yang semester 5 sekarang itu juga bisa daftar ini, tapi memang sudah siap. Maksudnya bahasa Inggrisnya ya ini. Bahasa Inggrisnya harus sudah siap. Karena jadi syarat nanti. Oke, kita lihat ya seperti apa. Jadi sekedar itu saja ya, belum sampai dengan program yang lain. Karena memang masih dirembuk, digodok, disederhanakan. Karena memang mungkin teman-teman sudah tahu MBKM, atau nanti belum tahu juga nanti saya beritahu. Yang mana itu masih eh, belum, mungkin bisa dibilang belum benar-benar clear alurnya, konversinya, dan seterusnya. Karena pernah kejadian semester sebelumnya atau mungkin dari prodi lain, sudah MBKM, sudah kegiatan di luar, ya ternyata nggak terkonversi jadi SKS, jadi mata kuliah apa di kampus. Akhirnya ya buang ya bahasanya ya. Jadi dianggap itu nggak jadi konversi dan seterusnya ya. Karena perihal administrasi atau kegiatannya clear, jelasnya bagaimana, laporannya bagaimana. Nah, itu yang maksud saya tadi mau saya godok dulu ya, maksudnya dibuat sederhana biar teman-teman mudah harusnya bagaimana, biar nggak keliwat, biar nggak miss tadi ya, nggak ke konversi kan, eh, sayang sekali dan seterusnya ya. Itu saya dan Bu Tita hendak membuat atau mempersiapkan itu ya. Masih proses ya untuk itu. Nah, untuk saat ini akhirnya hanya sekedar saya ingin menyampaikan 2 ini karena memang ini yang sedang dekat. Jadi kalau nunggu sampai siap dulu, yang saya sampaikan tadi aturan dan seterusnya dari prodi itu nanti keliwat ya. Ini ada deadline-nya. Jadi di kesempatan ini mau saya sampaikan duluan. Oke. Akhirnya saya jelaskan dulu sekilas ya MBKM. Sebenarnya sudah berjalan di prodi SI juga, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Singkat omongan ya, ini kalian bisa berkegiatan di luar, dalam artian tetap itu dianggap kuliah, tapi bentuknya mungkin nggak seperti kuliah seperti selama ini kalian, yaitu duduk di kelas. Sekarang offline ya, offline harus hadir, ada absen dan seterusnya, ada materi, tugas, tugas besar, UAS. Nah, enggak seperti itu. Menurut saya ini lebih enak, yaitu kalian kegiatan di luar, boleh jadi eh, kuliah di kampus lain, boleh jadi online course, seperti ibaratnya kayak kuliah kita waktu masa pandemi online ya, online course. Atau berkegiatan mengabdi seperti membantu korban bencana dan seterusnya ya. Magang,
eee, dan lain-lain, nanti ada ya macamnya. Nah, itu bisa dilakukan dan itu dianggap kuliah gitu. Jadi menurut saya ini lebih enak, karena mungkin kalian jenuh selama ini kuliah di kelas terus, ada absen, terikat ya. Nah, ini mungkin lebih fleksibel ya karena ada online dan ini suasana baru sih ya, bisa dibilang ya. Jadi, eee, mungkin ada jenuhnya ya selama ini semester 1 sampai 5 duduk di kelas. Nah, dengan berkegiatan di luar, mungkin suasana baru, pengalaman baru, dan balik-balik TA ya. Jadi mungkin mungkin ini jadi opsi ya, maka dibilang ini merdeka karena memang sebenarnya bebas mau memilih seperti ini, berkegiatan di luar atau tetap, "Ya Pak, saya tak di kelas aja deh, nggak apa-apa," gitu. Ya itu juga boleh. Itu emang merdeka ya, kalian bebas memilih yang mana. Yang jelas nanti misalkan di luar itu tetap dianggap, eee, kuliah seperti di kampus, ada konversinya. Nah ini misalkan kalau, eee, lain prodi itu juga bisa di kampus sama di ITTS atau kuliah di, prodi yang sama tentang SI tapi kampusnya beda. Ini seputar ini ya, maksudnya untuk, pertukaran mahasiswa ya ini. Atau, beda kampus, juga beda prodi, mungkin yang SI pengen belajar luar SI, mungkin pengen yang benar-benar berbeda, mungkin ya seperti elektro atau justru biologi atau sains, bisa jadi ya, boleh. Yang jelas ini, bisa dilakukan di perguruan tinggi yang lain. Ini salah satu pilihan ya. Atau milihnya juga bisa jadi magang. Nah, ini juga dianggap kalian kuliah magang 1 semester ya. Kemudian KKN ya atau pengabdian itu juga dianggap kuliah dan berwirausaha. Nah, ini memang sekilas ya belum mungkin muncul banyak pertanyaan, "Pak, wirausaha ini apa bikin sendiri apa harus sama organisasi luar dan seterusnya?" Nah, itu belum ya, belum disosialisasikan di sini ya, masih, dirapikan gitu. Proyek kemanusiaan ini bantu bencana, boleh jadi karena bencana alam, boleh jadi non alam seperti terjadi kecelakaan ya, itu termasuk. Atau kalau memang Pak nggak ada kejadian gimana Pak? Tetap ya berkegiatan misalkan bantu biar proses bisnisnya, meningkat. Mungkin kalian bantu dari ada IT-nya ya dan seterusnya, tetap bisa ya. Penelitian dengan dosen, mengajar di sekolah-sekolah ya, mungkin kalian pengen karena cinta prodi, dedikasi pengen, eee, admisi ya atau menyampaikan bahwa kuliah di SI aja gitu, mungkin seperti itu. Pertukaran mahasiswa, nah ini yang ingin saya sampaikan 2 ini, studi independen. Nah, studi independen ini artinya, kuliah online course, jadi bisa dibilang seperti kita kuliah waktu yang masa pandemi, jadi online, terus ya sama ya ada materi mmm, dari penyelenggara ya, cuma kalau di sini ada penyelenggaranya sendiri yaitu Bangkit. Kemudian ya ada tugas, ada mungkin ada kuis, ada, UAS dan seterusnya. Cuma bedanya ini online ya, full online. Itu adalah studi independen khusus untuk hari ini saya ingin nyampaikan khusus, lebih khusus lagi ya, yaitu dari penyelenggaranya Bangkit Academy. Nah, Bangkit Academy ini memang agak besar karena memang yang ngatur dari pemerintah, kemudian kerjasama dengan Google, ini untuk tahun lalu ya, untuk tahun ini kerjasama lagi dengan GoTo, dengan Traveloka. Jadi memang, konsepnya sudah dibikin bagus, lebih bagus lagi di tahun ini. Juga kalau tahun lalu sekedar ada materi sudah, seperti kuliah, kalau tahun ini ada hubungannya dengan perusahaan, yaitu prosesnya
pembelajarannya diambilkan dari real kalau di perusahaan bagaimana. Terus ending-nya kalian berkesempatan untuk bikin startup. Jadi emang ini besar ya, tapi nggak usah khawatir Pak. Kalau gitu susah dong. Nah, nggak usah dulu ya, coba kita lihat ya. Karena memang kuotanya besar sih. Jadi possible untuk kalian juga. Kemudian benefit dulu. Nah, ini jadi 20 SKS. Jadi banyak yang terkonversi ya. Kemudian dapat sertifikat global dari Google. Kurikulumnya sudah jelas. Juga ada belajar soft skill, belajar bahasa Inggris, kesempatan berkarir. Nah, kemudian kalau sudah di akhir pertemuan, nanti kesempatan untuk bikin startup. Terus ada pendanaan gitu. Jadi kalau sekalinya diterima ini, memang ini seleksi ya, ada seleksi karena ada kuota. Sekalinya diterima ini, ya ini ya, kesempatan apa sudah dikonsepkan bagus dan benefitnya jadi banyak ini. Akhirnya kita ingin tahu bagaimana untuk mendaftar, syaratnya. Nah, ini diperuntukkan yang mau masuk semester 6. Semester 8 sebetulnya secara syaratnya bangkit itu juga boleh, tapi secara syaratnya kampus kita yang boleh MBKM ini hanya yang sedang di semester 6. Kalau di sekarang kan semester ganjil ya, semester 5. Nah, semester 5 akhirnya waktu pendaftaran. Jadi memang ini mendaftarnya di semester 5. Semester 6 itu proses atau pelaksanaannya. Akhirnya yang semester 1 sama 3 mungkin cukup tahu dulu ya ini seperti apa. Sehingga kalau tiba masanya bisa atau mungkin siap-siap ya, tiba masanya bisa ikutan ini ya. Barangkali kalian tertarik. Nah, kemudian perlu lulus kalau dari syaratnya bangkit akademi yaitu matematika dasar, kalkulus, statistika. Kalau di kita hubungannya dengan matematika logika ya, harus lulus aja. Anda memiliki pengalaman pemrograman dengan bahasa pemrograman apapun, dibuktikan melalui mata kuliah yang diambil atau sertifikat. Atau mungkin kalian ada yang jadi asprak, ya, atau karena semester 1 bisa siap-siap jadi asprak untuk mata kuliah pemrograman. Atau mungkin nggak asprak deh ya, mungkin pernah ikut apa terus menghasilkan ada sertifikatnya, mungkin online course di luar, terus ada bukti ya. Nah ini perlu sih ya, bukti sertifikat. Atau kalau Pak saya nggak punya juga Pak, oke lah melampirkan bahwa sudah lulus mata kuliah ini, matematika logika atau pemrograman ya, maksudnya berarti kalau di kita pemrograman web, pemrograman aplikasi bergerak, algoritma dan pemrograman ya minimal itu ya. Nilainya kalau bisa A ya. Terus kalau ada sertifikat lain ya ini juga malah bagus ya dilampirkan gitu. Nah, kalau sudah syarat itu memang akan ada tes. Nanti ada tesnya apa ya kita lihat. Nanti slide ini bisa kalian akses. Itu sebenarnya sudah bisa kalian akses di si.is.id SI-MBKM seperti yang ada di poster. Nah, ini kalau mau tahu secara lengkap bisa lihat dari rekaman. Ya, di sini ya. Kemudian kita lihat untuk assessment testnya seperti apa, yaitu meliputi general assessment dan learning path assessment. Jadi nanti kalian ada tesnya seputar matematika dan programming. Nah, kemudian personality mindset traits, kalau ini lebih enakan ya, mungkin jadi tantangan di sininya matematika dan programming. Nah, hendaknya kalian sudah pernah belajar tentang aljabar linear
kalkulus, statistika, nah ini yang bakalnya dites, OOP, IP networking, database, SQL. Kemudian, nah itu yang bakalnya dites di sini. Kemudian personality ini lebih ke eh, bagaimana seperti psikolog gitu ya. Mungkin tes TPA, mungkin kalau ada yang pernah tes potensi akademik dan seterusnya. Kemudian assessment juga learning path dalam artian ini apakah yang kalian inginkan itu memang linier dengan pilihan di Bangkit. Jadi Bangkit ini menyediakan kelas, yaitu milih antara machine learning, mobile development, cloud computing. Jadi memang hanya terbatas 3 ini. Sekali lagi kalian merdeka memilih ini, tapi kalau memang interest-nya antara 3 ini sangat recommended ya untuk nyoba Bangkit Academy. Nah, kelasnya antara lain yaitu ini ya, machine learning, mobile development. Ini berarti kalau di kita pemrograman aplikasi bergerak PAB, kemudian cloud computing ya, ini mungkin di kita belum ya. Nah, 3 ini ya. Kalau tertarik, eh, join aja ya, coba daftar. Kemudian ada pendaftarnya gimana ya? Kalian bisa cek di ini, coba saya tampilkan mungkin ya. Di.go Bangkit. Deadline-nya 31 Desember. Jadi untuk daftarnya kemana? Nah, klik bit.go strip Bangkit ya, atau slash ya, slash Bangkit. Nah, daftarnya di sini berakhir 31 Desember yang dipelajari antara 3 ini. Kemudian syaratnya, nah bisa dilihat di sini ya. Sedang S1, kemudian ada surat rekomendasi. Nah, ini kalau ini pasti diberikan ya. Jadi yang penting kalian dulu mau dulu. Kemudian ada belajar penuh seperti kuliah biasa ya pada umumnya. Kemudian tolong jangan disambi dengan yang lain gitu. Kemudian belajar juga menulis dan bahasa Inggris. Nah, ini machine learning nanti meliputi apa? Mobile itu meliputi apa ya? Android, Cloud, Google Cloud-nya sih. Nah, pertama daftar, mungkin hanya 10 menit dibutuhkan waktu. Kemudian nanti ada notif di email, yaitu untuk ngecek apakah memang memenuhi syarat enggak. Dilihat dari waktu ngisi form ini. Nah, kemudian tes. Nah, ini bisa dilakukan di kapanpun ya. Tesnya ini bukan nunggu ada tanggal tesnya enggak. Tapi begitu kalian daftar, sudah merasa siap, kira-kira sudah siap, langsung tes gitu. Nah, kemudian daftar ke eh, ada web lagi, Kampus Merdeka Platform. Ini diikuti aja. Ini khusus untuk yang bukan di bawah kementerian ya. Kalau kita ikut yang kementerian ini, maksudnya agama ya, kampus berbasis agama, Kementerian Agama. Nah, baru pengumuman. Jadi memang ikuti semua sampai termasuk daftar ke kampus Merdeka. Nanti ada webnya ya kalau sudah daftar. Nah, nanti kalau sudah semua baru pengumuman di akhir nanti. Kalau pengumuman ada tanggalnya ya.
Jadi memang daftar tes, kemudian belum tahu pengumumannya, terus ikut daftar di kampusnya, sorry kampus Merdeka ini. Nah, kalau sudah semua terlewati, baru pengumuman, ya ada pengumuman di sekitar Januari ini. Karena memang dari sananya juga perlu ngecek kuotanya masih cukup enggak gitu. Jadi misalkan skornya kurang kurang memuaskan bagi kita, karena kuotanya masih, jadi masih ada kemungkinan untuk lolos gitu. Nah, jadi memang kuotanya besar ya, akan ada 2 semester, kemudian tiap semester atau total dari 2 semester ini diterima 9.000 mahasiswa, yaitu 4.500 semester 1, semester 2 4.500 lagi. Jadi memang besar ya ini kuotanya, walaupun ini se-Indonesia, tapi kuotanya besar dan, prediksi saya memang, kampus-kampus lain pun juga mungkin nggak semuanya ya tentu saja untuk mendaftar ke studi independen, karena memang Merdeka mungkin lebih suka magang, lebih suka dan lain-lain, atau mungkin studi di kampusnya sendiri-sendiri. Jadi semakin berkurang, peserta yang daftar ke Bangkit ini. Akhirnya ya saingan kalian berkurang ya. Akhirnya 1 semester 4.500 ini, jadi, semakin berkurang saingannya, semakin besar peluang kalian untuk terdaftar. Jadi saran saya sih coba aja ya daftar walaupun kok sulit pada di tesnya ada matematika, ada programming, berat Pak, enggak ya, enggak gitu ya, karena memang kuotanya besar ya, relatif besar. Selama memenuhi, syarat, saya kira di sini selama ada di semester 5, insya Allah memenuhi syarat semua, terus ikuti daftar di sini ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh ya nanti nanya ke saya atau Bu Tita. Misalkan waktu proses pendaftaran, terus ada yang nggak tahu ya ini ngisinya gimana. Nah, silakan ya tanya ke saya atau ke Bu Tita. Nah, jadi ini alurnya, daftar, kemudian apakah itu memenuhi syarat, nanti nunggu notif, kemudian ada token tes, ikut tes, kemudian kalau sudah tes tetap langsung lanjutkan ke daftar, nggak ada pengumuman sampai saat ini, sejauh ini, dan daftar baru pengumuman gitu. Oke ya. Ini untuk adik-adik di semester 1 atau 3 juga seperti itu ya, karena ini tahunan, jadi bakalnya, eee, seperti itu juga untuk tahun-tahun, eee, berikutnya ya, termasuk tahun ketika kalian sudah waktunya nggak boleh daftar. Oke, itu untuk bangkit dan saya mau menjelaskan, yang lain ya, nanti di akhir ya tanya jawabnya kalau ada pertanyaan. Nah, ini yang lebih diperuntukkan ke semester 1 sama semester 3, yaitu pertukaran mahasiswa ke luar negeri atau ISMA ya, Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Ini yang mengatakan juga pemerintah Indonesia, yaitu didanai ya. Kita lihat nanti yang didanai seputar apa aja. Kalau berangkatnya dana sendiri ya berapa Pak ya, nanti kita lihat ya, didananya sampai mana. Ke universitas di luar negeri yang terkemuka, juga ada daftarnya nanti ya, kita lihat. Yang itu kegiatannya 1 semester di kampus luar negeri, kemudian pulang-pulang itu diakui itu kalian melakukan kuliah di sini ya, atau dikonversi ya. Nah, ini sangat menguntungkan karena memang ini sebetulnya juga sudah lama, termasuk zaman ya, waktu saya kuliah S1, itu juga ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri, 1 semester kuliah di luar negeri. Tapi sayangnya waktu dulu, itu dianggap proses itu cuti. Jadi ketika pulang ya emang harus nambah 1 semester alias molor. Nah, syukur ya kalau sekarang itu, eee, nggak perlu itu dianggap cuti, tapi tetap aktif kuliah, karena balik-balik kalian sudah, ikut 1 semester di kampus, dikonversi. Nah, di luar negeri itu
antara 3 sampai 4 mata kuliah yang diambil, dari pilihan mungkin 10 mata kuliah yang ditawarkan. Jadi ini sangat menguntungkan ya karena, nggak sampai perlu molor nambah 1 semester, dari studi 8 semesternya mungkin 7 semester ya, ada yang 3,5, karena tetap itu dianggap kuliah gitu. Ya sekarang enak sekali ya, ada MBKM. Nah ini untuk daftar, nanti kuliahnya kemana saja ya, memang nggak bisa, menentukan sendiri pengen kemana, tapi milih ke daftar. Tapi daftarnya juga banyak sekali di sini, termasuk Taiwan ya. Kalau ingin tahu Taiwan, mungkin saya bisa cerita lebih banyak, karena saya kebetulan dulu kuliahnya di Taiwan, di NTUSD ini. NTU ini kampus topnya ya, NCKU ini Bu Kiki, kuliah di Taiwan juga di NCKU, bisa nanya banyak. Dan Singapura, Boston, dan seterusnya. Di sini ada daftar kampus yang sudah kerjasama. Ini nyambungnya ke blog. Nah ini dia, jadi bisa kalian klik ya linknya itu. Kalau pengen Pak, saya tak Asia aja deh. Ya ini berarti Asia. Korea ya, saya kira ini banyak yang suka di Korea. Malaya, Malaysia, dan seterusnya. Taiwan Teknik NTUST. Nah, Malaysia juga banyak pilihannya. Mungkin karena pertimbangan pengen deket-deket aja. Brunei bisa dicoba ya, dan seterusnya ini. Kalau Eropa juga banyak. Kalau tadi Amerika ya yang di awal. Ini Amerika, kemudian ini Eropa. Jadi saya katakan kalian pelajari aja ya. Kampusnya mana, dan kayak seperti apa kampus itu. Di sana seperti bagaimana budayanya dan seterusnya ya, bisa dipelajari. Terus biasanya sih muncul kayak ingin ingin banget gitu ya ke kampus itu. Jadi tiba-tiba pengen banget ke kampus itu, pengen belajar. Jadi emang perlu baca ya, perlu banyak-banyak baca kampus-kampus ini. Barangkali jadi impian ya, pengen banget ke kampus tujuan itu, khusus UK ya, Finlandia. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hanya sekilas saja yang di slide. Kemudian kita bicara benefit dulu ya, step by step. Benefitnya ternyata ini yang ditanggung meliputi termasuk perjalanan. Jadi nggak usah khawatir, Amerika pun silakan, Eropa silakan, nggak usah khawatir Pak, dekat-dekat aja Pak, biayanya biar transportnya murah, nggak usah khawatir ya, yang jauh-jauh pun ditanggung. Pulang pergi oleh pemerintah yang nanggung. Jadi kesempatan nih nyari yang mahal sekalian ya, itu juga dibiayai pemerintah. Jadi SPP termasuk pendaftaran biasanya kalau kampus seperti Taiwan itu daftar saja itu bayar. Mungkin ada kampus luar yang nggak bayar. Misalkan Taiwan itu bayar. Nah itu tapi ditanggung pemerintah. SPP ditanggung pemerintah. Biaya bulanan atau dalam artian ini biaya hidup. Ini biasa sih seringnya sih dilebihkan ya. Bisa jadi ini bisa dianggap seperti digaji ya kalian tuh. Kalian kuliah tapi digaji ya. Karena emang mungkin seperti itu ya. Feel-nya kan seperti kalian kegiatan terus dikasih uang bulanan kan seperti digaji. Ya sudah belajar terus digaji kan enak ya. Biaya bulanan hidup di luar terus ini dilebihkan jadi ada uang sangu ya. Gak usah khawatir Pak, kok mepet Pak? Enggak ya. Karena emang dilebihkan uangnya nih. Apalagi kalau suka ngirit ya, nambah uang surplusnya ya itu banyak, uang sakunya jadi banyak. Dan asuransi kesehatan, biaya tes PCR karena masih ada yang butuh PCR ditanggung. Nah visa ya juga ditanggung, ini memang lumayan sih ya visa, misalkan Taiwan itu 1 juta sekian. Nah karena ditanggung ya aman ya. Dan lain-lain, ini artinya tuh biayanya banyak ya.
Ini pengertiannya nih, biaya bantuan keadaan ini biayanya banyak, jadi nggak usah khawatir bab biaya ya. Kalau kita pelajari semua ini, berarti kan semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Pengertian dari benefit semua ini, jadi dari awal sampai akhir pulang, itu ditanggung pemerintah biayanya. Coba deh, misalkan biaya apa yang belum eh, terliputi di sini. Semuanya kan sudah terliputi ya. Jadi ya tergantung kitanya ya bisa disimpulkan. Kitanya pengen nggak gitu. Nggak pengen karena biaya kan nggak ada ya. Pengen ya udah siap-siap. Nggak pengen ya ya itu sih pembedanya ya. Pengen semuanya sudah ditanggung biayanya. Mungkin saya bisa katakan ini pulang-pulang bawa uang sih ya ini bahkan ya. Karena emang ini biasanya dilebihkan apalagi yang anaknya pinter ngirit ya. Hidup di sana gimana caranya lebih banyak nanti jadi uang bulanannya, uang saku, malah kuliah malah pulang-pulang bawa uang gitu ya, uang lebih. Nah, mungkin kalian akhirnya, tertarik pengen daftar, terus pengen tahu gimana daftarnya. Nah, yang daftar itu antara semester 4 sampai 7 ini secara ISMA ya, sekali lagi, kembali dulu ke secara, kampus gimana aturannya. Kalau secara kampus itu yang boleh daftar maksudnya yang boleh MBKM itu dilaksanakan di semester 6 atau 7. Akhirnya kalian harus ikut kampus dulu ya karena semester 6 atau 7, maka kita daftarnya boleh di, antara semester 6 atau 7. Sorry, semester 5 atau semester 6 ya untuk daftar ISMA. Jadi bagi kalian untuk yang sudah masuk atau sedang berlangsung di semester 6 atau 7, sorry, semester 5 atau 6, nah itu siap-siap untuk daftar ketika sudah di semester 5 atau 6 ya. Karena di semester berikutnya yaitu semester 6 atau 7 itu pelaksanaannya. Jadi kalian berangkat atau di luar negerinya di semester 6 atau 7 gitu ya. Jelas ya saya kira semester 5 atau 6 itu daftar, semester 6 atau 7 itu berangkat. Ya misalkan semester 5 sudah daftar tapi miss ya enggak diterima, coba lagi semester 6, akhirnya diterima berangkat semester 7 gitu. Nah ini yang jadi berat mungkin ya bagi sebagian mahasiswa, yaitu butuh syarat IELTS skornya 6.0 atau IPT 78 atau Duolingo 100. Pak, kalau, paper based test atau TOEFL ITP boleh nggak? Ternyata nggak boleh ya. Jadi saya cek di webnya ini memang harus antara IELTS, IPT atau Duolingo. Juga ada minimalnya ini. Syukur kalau kalian memang sudah biasa bahasa Inggris, skornya cukup untuk ini. Nah, bisa deh ya kalian ancang-ancang dulu untuk daftar ini. Atau ada yang di sini ada yang di semester 5, ya bisa ya langsung daftar ini. Tapi kalau belum cukup skornya bagi yang semester 1, semester 3 bisa kalian persiapkan ya mulai dari sekarang. Mungkin dibiasakan belajar otodidak. Belajar-belajar sendiri saya kira di YouTube banyak ya untuk belajar IELTS. Ada dari teman saya tuh yang belajar mandiri akhirnya IELTS-nya cukup 6.0. Mungkin atau mau beneran seriusin ikut ISMA akhirnya ikut lembaga IELTS ya belajar les di luar. Nah itu juga bisa ya mau tekad-tekatan. Jadi mumpung semester 1 atau semester 6 bisa nyicil ya belajar IELTS atau IPT. Kemudian bisa, langsung tes dan skornya, nah kalian, pegang deh itu ya. Untuk ketika sudah tiba waktunya daftar, bisa daftar yang sudah terpenuhi. Nah, surat rekomendasi ini relatif mudah ya karena, begitu kalian niat pasti direkomendasikan deh ya sama kampus. Esai, nah ini mungkin kalian perlu
persiapkan juga, tapi natif lebih mudah ya esai. Jadi mungkin yang jadi tantangan di sini ya, bahasa Inggrisnya ini. Nah, ini saya kira, bukan kuota-kuota, tapi yang penting kalian sendiri siap, bisa berangkat deh. Akhirnya ya saingannya bukan orang lain tapi diri sendiri ya. Yang penting kalian nggak males, eee, biasanya sih kalau sudah lama nih akhirnya jadi ditinggalkan ya. Nah, berusahalah konsisten daftar, kemudian melawan rasa malas dan seterusnya, mungkin lebih ke itu ya, melawan diri sendiri kalian. Kemudian kalau tertarik, nah bisa dicek di sini, karena ini sudah selesai ya, mau selesai ganjil akhirnya pendaftaran di semester genap, terus pelaksanaan di semester ganjil. Nah, kalian bisa cek di link itu, ya ada di slide. Nah, kita juga bisa cari tahu ya seperti apa itu kegiatannya dari testimoni-testimoni. Kalau kita baca sekilas ya testimoninya, ini sebetulnya banyak yang eh, cenderung yang penting merasakan budaya belajar di luar. Jadi emang nggak terlalu fokus ke apa mata kuliah, apakah harus linier, harus teknologi, enggak ya. Ini ada yang belajar yang outside daripada prodinya tentang human resources. Nah, ini dia belajar yang berbeda di luar negeri. Maksudnya mata kuliahnya beda sama prodinya, itu juga boleh. Yang penting adalah dia merasakan experience belajar di luar termasuk culture. Jadi memang ISMA ini bertujuan untuk coba deh belajar di luar negeri ya, dan rasakan apa yang nggak usah dirasakan kalau belajar di dalam negeri, hanya di Indonesia. Memang belajar materi yang muatannya tinggi ya, teknologinya tentang teknologi terkini, tapi tetap nggak bisa disamakan ternyata kalau misalkan belajar di luar negeri itu tetap ada yang berbeda. Ngomong dengan turis ya, kalau itu kan kita yang jadi turis ya. Kita di luar negeri, kita yang jadi turis. Belajar ngomong sama orang luar negeri, orang Taiwan, orang Eropa, orang Amerika, orang Singapura, orang Malaysia, dan banyak lain negeri dia. Nah, itu yang ditujukan oleh ISMA ini. Rasakan feel-nya itu deh. Karena nanti pulang-pulang kalian tuh biasanya merasakan eh, punya kreatif yang berbeda mungkin dan seterusnya ya, karena punya modal pengalaman yang nggak bisa dirasakan kalau sekedar belajar di dalam negeri. Jadi ISMA tuh pengennya pokok keluar negeri deh ya. Pokok belajar di luar deh. Belajar apa? Yes, apapun lah, pokok belajar di luar gitu ya. Mata kuliahnya nggak sama pun ya boleh ini ya. Yang penting keluar deh ya. Coba rasakan belajar 1 semester aja deh gitu. Ibaratnya ISMA ngomongnya seperti itu ya. Nah nih, akhirnya ketemu teman-teman yang sama-sama dari Indonesia. Jadi relasi. Jadi kalau seperti ini tuh eh, terasa kedekatannya deh, walaupun baru kenal terus langsung akrab deh, rasanya kayak gitu. Nah, saya rasakan dulu juga gitu. Karena emang sama-sama berjuang ya ini, seperjuangan ini. Ini kan jadi minoritas ya akhirnya. Dari negaranya ini jadi minoritas, jadi terasanya kayak dekat gitu. Nah, kelihatannya seperti ini, sama-sama pakai batik, orang Indonesia ketemu di luar negeri, rasanya senang gitu. Juga merasakan gimana kalau kuliah di luar tuh seperti apa, sama enggak, oh ternyata berbeda. Nah, kalian bisa cek di web ini ya, untuk bulatkan tekad, ya pengen benar-benar belajar di luar,
enggak kalian ya. Saya kira kalau enggak tuh sebenarnya eman sih, terutama yang masih muda-muda semester 1 semester 3 bisa persiapannya panjang ya, relatif lebih panjang. Jadi segera, maksud saya segera niatkan gitu, pengen keluar gitu. Karena sekali lagi berbeda sama zaman saya, karena kalau zaman saya dulu kuliah S1 itu, kuliah di luar tuh dianggap, eee, cuti. Jadi ketika balik ya harus molor 1 semester. Kalau ini enggak, ini kalian dianggap kalian ya kuliah di sini, bahkan mungkin di sana tuh lebih bagus pendidikannya yang kalian tuju ya, kampus yang dituju, materinya lebih berbobot. Jadi emang harus dianggap itu kuliah di kampus kita nih, 20 SKS wajib. Jadi enak kan ya? Ini juga mungkin kalian pengen healing ya, semester 1 sampai 5 kuliah, terus tugas besar, semua mata kuliah hampir ada tugas besarnya, jenuh. Nah, ini deh healing. Nah, ini ya, jalan-jalan, terus kerasa deh ya healingnya tuh. Jadi saya sangat recommended sih bagi kalian yang masih semester 1 3 karena memang persiapannya yang bahasa Inggrisnya saya kira yang agak berat. Itu kalau dipersiapkan insya bisa ya tapi. Terus udah deh, silakan. Saya juga akan selamat ini ya, selamat, eee, berangkat ke kampus tujuan ya, nanti saya akan ikut dada ya. Kalau kalian jadi berangkat tuh, saya ikut dada. Nah, ada aturan sedikit untuk yang ikut ISMA tentu, eee, yang belum punya beasiswa, dalam artian kalau memang kalian sudah punya beasiswa sekarang, entah dari manapun penyelenggara, itu terpaksa ya di-stop sementara. Terus ISMA ini ada beasiswanya, jadi ikut beasiswanya ISMA, jadi nggak usah double ya beasiswanya. Kan kembali tetap dilanjutkan kan, jadi nggak masalah kan ya. Sementara di-stop beasiswanya, ikut beasiswanya ISMA, justru itu lebih banyak nanti, jadi nggak double, dan kembali beasiswanya semula berjalan lagi gitu. Juga untuk MBKM ini nggak bisa, ikut, lebih dari satu. Jadi kalau ikut ISMA ya ikut ISMA, bangkitnya nggak usah ikut bangkit ya ikut bangkit gitu. Biar fokus lah ya, saya kira ini, untuk kebaikan bersama ya, umum sih ya ini. Nah kemudian saya minta tolong bagi yang ikut bangkit tadi, kalau sudah daftar tolong kabari ke prodi, agar nanti kalau ada info-info yang itu memang hanya disampaikan ke prodi, biasanya sih di-email ya oleh penyelenggara bangkit ke prodi, nah itu bisa diteruskan. Jadi tolong kalau sudah daftar, ngisi Google Form ini, nanti upload juga bukti sudah daftar, mungkin SS-nya ya sudah daftar atau mungkin apapun itu nggak apa-apa ya, yang penting ada bukti bahwa, "Pak, saya sudah daftar," isi formnya di sini, di-upload di sini. Di sini juga ada kontaknya kalian, jadi kalau, kalian sudah daftar, nah kalau ada info-info dikabari deh ya ke kontak kalian itu. Ini jangan lupa 31 Desember terakhir, saya coba saja daftar ya. Dan untuk yang pengen ke ISMA, ini yang bangkit ya, kalau ini yang ISMA, pengen ISMA, nah tolong join ke, eee, grup WA. Jadi nanti teman-teman yang masih pengen tok ya, jadi sekali lagi entah nanti fix apa enggak Pak ya, ya udah nggak apa-apa ya, tetap join ke grup WA ini, grup WA khusus untuk pengen daftar ISMA nanti ya, jauh-jauh hari ya daftar, sorry gabung ke grup WA ini. Karena nanti ya mungkin ada tindak lanjutnya ya, mungkin ada belajar bareng ya IELTS, atau saling-saling ini memotivasi, saling mendukung dan seterusnya ya, saling memberikan informasi. Jadi silakan gabung ke grup WA ini. Oke, itu untuk sosialisasi, ada waktu, eee, saya persilakan untuk sesi tanya jawab terbuka. Boleh kalian ketik di chat sini.
Atau kalau mau, open mic juga boleh nanyanya, silakan bertanya. Kira-kira sudah ada yang berminat untuk yang, ingin mendaftar bangkit? Coba, acungkan tangan ini, kira-kira ada yang sudah pengen daftar bangkit? Ada pertanyaan ya nih? Eee, Muhammad Iqbal dari angkatan 20 bertanya, program magang Merdeka apakah kampus mendukung atau tidak? Dikarenakan seleksi dari sebelumnya, sekarang tidak ada topik tentang magang Merdeka. Iya, jadi mungkin nih karena baru bergabung, ini untuk hari ini, eee, disampaikannya sosialisasi tentang studi dependen sama pertukaran mahasiswa. Untuk magang juga ada, jadi semuanya dibuka ya. Jadi di sini kan ada mag magang dan lain-lainnya. Nah nih, programnya memang semuanya dibuka ya secara prodi, tapi yang hari ini disampaikan sosialisasi hanya 2 ini dulu, studi independen dan pertukaran mahasiswa. Itu pun juga, eee, sekedar untuk yang programnya Bangkit Akademi sama ISMA. Jadi belum sampai bahas yang lain ya. Magang dibuka ya, silakan kalau ingin daftar ya di sana, di luar sana ada program yang, belum saya sebutkan, daftar aja deh ya. Juga hubungi ke dosen wali ya, kalau mau daftar boleh enggak gitu ya. Kemudian, ya bisa ya itu kalian ikuti. Tapi dari prodi sendiri memang hendak mengatur, eee, informasinya ya biar rapi, termasuk daftarnya, kok gimana konversinya, pelaporannya, kan bikin laporannya dan seterusnya. Itu memang sedang dirapikan ya eee, bikin jadi satu buku yang itu nanti dikeluarkan oleh prodi ya, prodi SI nanti bakalnya punya buku, release by SI gitu ya. Itu khusus untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi saja. Nah, itu masih digodok ya, bukunya masih dibikin, mungkin ya mudah-mudahan ya dekat-dekat ini, kalau terbit atau sudah rilis, saya kabari ya, nanti bikin kayak sosialisasi gini lagi. Nah, itu baru nanti ada info tentang magang, tapi masih 4 ya, yaitu ditentukan yang termasuk kayak saya minta kalian ngisi polling ya, apa yang paling favorit. Nah, itu ya, jadinya, eee, ada 4 ya di dalamnya buku, yaitu magang, studi dependen, pertukaran mahasiswa, sama mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah. Jadi nanti bukunya masih berisi 4 itu, kebetulan urut ini ya, 1, 2, 3, 4. Untuk 5, 6, 7, 8 itu mungkin next-nya ya, belum di yang dekat-dekat ini. Yang dekat-dekat ini karena, polling-nya seperti itu ya, yang paling diminati, akhirnya jadi 4 ini. Eee, Juga dikejar waktu ya, jadi nggak bisa langsung 8 ini, akhirnya ya 4 dulu, dipersiapkan, dirapikan informasinya jadi satu buku, dan nanti tak sosialisasi lagi, bukunya tak tunjukkan, kemudian bisa daftar dengan mudah dan seterusnya, untuk yang program lainnya. Jadi sekali lagi untuk sosialisasi ini sekedar saya ingin ngabarkan bahwa di sana tuh ada Bangkit Akademi sama ISMA. ISMA kalian bisa join ke grup WA, biar nanti kita, sampaikan info-info lagi di situ, kita bahas bareng untuk persiapan ya, di semester 5 daftarnya atau di semester 6 daftarnya. Sama Bangkit Akademi, bahwa Bangkit Akademi ini mau deadline yaitu 31 Desember 2022.
Jadi segera, eee, daftar ya, ikut tes, entah nanti masuk apa enggak tuh, soalnya kuotanya besar. Jadi yang penting daftar deh ya, penting ikuti aja deh tesnya. Kalau, eee, syukur kan nanti siapa tahu ya diterima gitu dan seterusnya. Juga itu bangga deh ya, karena Bangkit itu yang ngadain Google. Sekalinya masuk situ deh, eee, membawa nama kampus deh, membanggakan kampus deh ya sekalinya masuk situ. Jadi yang penting coba aja ya, Bangkit ini saya kira juga bagus ya, studi independen. Juga nanti kan bentuknya online ya. Jadi kalian nggak perlu ke kampus lagi deh ya. Mungkin selama ini ada yang merasa kayak rumahnya jauh, eee, ke kampus bolak-balik capek dan seterusnya. Nah, ikut 1 semester Bangkit kuliah online, kan enak banget ya di rumah, tinggal yang penting fokus di rumah. Mungkin ke kafe dekat rumah, fokus belajar di situ. Saya kira, menarik kan ya infonya nih, ikut Bangkit Academy. Saya bisa katakan bahwa kalian yang sengaja hadir di pagi hari ini, itu tentu punya effort lebih yang, tidak dilakukan oleh yang nggak ikut di sini ya. Nah, biasanya yang usaha lebih itu dapatnya lebih deh. Insya Allah sih gitu ya. Ceritanya kan mesti gitu lagunya. Hidup di dunia ini kan usaha lebih, dapatnya lebih. Beda sama yang nggak usaha, yang nggak dapat apa-apa ya. Nah, kalian ini termasuk yang usaha lebih, usaha lebih. Walaupun nanti ada yang ikut recording, tapi kalian bisa dapat info lebih ya dari tanya-tanya. Jadi saya kira tetap berlaku sih ya. Kalian usaha lebih di sini, insya Allah dapatnya lebih deh. Seperti itu ya. Yang bertanya lagi, requirement program MBKM ISMA sebagai TOEFL, IELTS, dan lain-lain itu biaya sendiri ya Pak, tidak diafiliasi oleh kampus. Ya memang untuk ISMA, untuk persiapan itu belum dibiayai oleh mana-mana ya, memang untuk itu biaya sendiri. Atau coba dia yang penting masuk grup dulu, nanti kita omongin deh itu. Kita pertimbangkan deh itu. Apakah ada, ya siapa tahu ya kemungkinan untuk dapat pembiayaan dari luar ya. Syukur-syukur ya kalau ada ya. Tapi coba dia kita niatkan dulu, gabung grup, kemudian nah nanti kita bahas bersama deh gimana eh, biar lancar-lancar ya urusan untuk yang ikut, eh, yang tertarik dengan ISMA. Tapi waktu untuk setelah selesai persiapannya termasuk IELTS atau TOEFL dan lain-lain, terus sudah didaftar, terus sekalinya diterima, nah sudah deh, tinggal duduk manis, ikuti aturan, beres ya. Duduk di pesawat ASEAN gitu ya. Jadi yang penting usahanya mungkin ya memang sudah dibilang di awal sih ya, seperti eh, Anissa Virus mungkin di awal sih ya persiapannya lebih daripada teman-teman yang nggak usaha, kan maklum kan ya gitu, usahanya lebih daripada nggak usaha, tapi dapatnya lebih kan, maklum ya gitu. Wajarnya kan gitu. Jadi memang usaha dulu deh ya kita untuk siap untuk menyiapkan syarat-syarat dan lain-lain tadi. Dan ada lagi pertanyaan, ini ya Bu Tita, membagikan form kehadiran, tolong ini diisi sama tadi link untuk grup WA juga, silakan yang pengen gabung, pengen ikut ISMA gabung di grup WA ini. Dan ada pertanyaan lagi, apakah di kampus kita sudah ada koordinator untuk kampus Merdeka? Karena untuk surat pernyataan membutuhkan nama dan nomor koordinatornya. Jadi ada ya, itu saya. Jadi memang saya koordinator di prodi, untuk prodi. Eh, kalau ada hubungannya dengan kampus Merdeka, hubungannya dengan saya nanti termasuk butuh tanda tangan atau surat pernyataan atau nomor koordinator atau nama, ya nanti saya semua ya itu ujung-ujungnya. Jadi syukur ya dibantu oleh Bu Tita untuk merumuskan MBKM atau program-programnya di prodi ya. Ya untuk di prodi saya gitu. Nah, kita masih punya waktu. Masih.
Jadi tolong isi ini ya, eee, form untuk kehadiran, karena ini penting untuk next kalau ada sosialisasi lagi, karena kalau kalian ikut di pertemuan ini, otomatis kan kalian ada rasa pengen tahu ya terhadap MBKM. Kemudian next kalau ada sosialisasi lagi, bisa dikabari ya, karena sudah ngisi Google Form ini. Jadi tolong isi Google Form. Silakan, kita masih punya waktu. Untuk yang pertanyaan sudah jelas. Mungkin ada yang mau nanya, open mic juga boleh ya. Ya dua-duanya ini besar ya nih programnya, Bangkit dan ISMA. Sekalinya kalian ternyata ikut, terus alhamdulillah lolos. Nah, itu membawa nama kampus juga sebetulnya ya. Karena memang nggak mudah gitu daftarnya. Tentu kalian sendiri bangga, Bapak Ibu dosen bangga, kampus bangga, orang tua bangga ya. Karena memang ini program yang besar se-Indonesia ya ini. Karena yang adain juga pemerintah Indonesia. Ya. Mungkin 1 menit ya, kita punya waktu. Untuk slide-nya ini kalian bisa akses di s.id/si/mbkm. Sama seperti yang di poster itu ya, link drive. Bu Tita ada tambahan enggak? Dari saya cukup, nanti sudah dijelaskan yang detail oleh Pak Nizar. Tapi sebenarnya tadi ada yang open mic mau nanya, mungkin Mas Rafa tadi ya? Ya boleh. Kalau ada, selama ada pertanyaan, boleh deh kita perpanjang waktunya. Tadi sempat ada yang mau nanya. Enggak jadi. Oke, itu ya mungkin kita hari ini karena sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Nantikan sosialisasi tentang MBKM berikutnya beserta ini ya panduan jelas berbentuk buku nanti, buku petunjuk teknis dari sistem informasi ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan lancar-lancar semua urusan, sehat-sehat kita semua, dan yang berkeinginan daftar MBKM mudah-mudahan lancar dan lolos ya, insya Allah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.